Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 22 Maret 2026, beta ingin memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Menanggapi pernyataan Presiden Trump dari Amerika Serikat bahwa tanpa Amerika, Indonesia tidak merdeka. Beta juga sudah menjelaskannya beberapa hari berlalu tentang hal itu. Namun beta perlu ingatkan kembali kepada semua saudara bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Trump bahwa tanpa Amerika tidak ada Indonesia, maka perlu juga beta ingatkan bahwa Indonesia yang manakah yang dimaksudkan. Karena ada dua macam Indonesia. Dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Nah, sebelum kita masuk untuk mengerti dan mengenal pengertian kata Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar, maka terlebih dahulu kita harus tahu bahwa apa sesungguhnya Indonesia. Dan di manakah Indonesia itu berada sampai bisa memperoleh kemerdekaannya. Dan atas dasar apakah Indonesia bisa memperoleh kemerdekaannya? Atas dasar apakah sampai Indonesia bisa memperoleh kemerdekaannya? Dasar yang paling pertama dari hal mendapatkan kemerdekaan adalah penjajahan. Kepada semua ahli hukum dan sejarah di seluruh Indonesia, profesor, doktor, ya, jenderal, menteri, ya, guru-guru besar, apalagi perlu diingat bahwa ada dua hal penting yang perlu kita bicarakan, Indonesia dan kemerdekaan. Pertama-tama, kita harus tahu bahwa apa itu Indonesia, dan dari mana kata Indonesia itu, dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Pernyataan Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat bahwa tanpa Amerika Indonesia tidak merdeka, maka timbullah pertanyaan, kalau Indonesia harus merdeka, benarkah dia dijajah? Kalau Indonesia harus merdeka, pernahkah dia dijajah? Tema pembicaraan beta hari ini tanggal 22 Maret 2026 adalah kapankah Indonesia merdeka? Kapankah Indonesia merdeka untuk menanggapi pernyataan Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat bahwa tanpa Amerika Indonesia tidak merdeka? Maka timbul pertanyaan, kapankah Indonesianya merdeka? Dan kalau harus merdeka, benarkah dia pernah dijajah? Itu yang paling pertama. Indonesia harus merdeka. Indonesia harus merdeka. Indonesia harus merdeka. Tapi benarkah Indonesia pernah dijajah? Ataukah mereka sesuka maunya saja? Ya, selama ini kita semua ditipu dan dibohongi, ya, diintimidasi, dipaksa untuk mengakui Indonesia sebagai bangsa dan negara kita. Tapi sekarang timbul pertanyaan, Indonesia negara merdeka, kapan merdekanya? Dan kalau merdeka berarti dia pernah dijajah. Siapa yang menjajahnya? Dan kapan dijajahnya? Dan di mana penjajahannya? Dan untuk berapa lama penjajahannya? Sehingga dia harus mendapat kemerdekaannya. Kenapa Maluku tidak merdeka? Kenapa Papua tidak merdeka? Kenapa Kalimantan tidak merdeka? Kenapa Bali tidak merdeka? Kenapa Timur tidak merdeka? Kenapa Sulawesi tidak merdeka? Tapi Indonesia merdeka. Ini permainannya siapa? Benar-benar ini adalah permainan
politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta. Kalau berbicara mengenai Indonesia, maka mau atau tidak mau harus merdeka. Dan kalau sampai merdeka berarti pernah dijajah. Kapankah dijajah? Dan benarkah dijajah? Indonesia benar dijajah atau tidak? Fakta membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah. Fakta membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah. Lalu bagaimana mau berbicara tentang Indonesia merdeka? Fakta membuktikan bahwa Indonesia tidak pernah dijajah. Lalu bagaimana kita bisa berbicara tentang kemerdekaan? Ya. Selama ini kita semua ditipu dengan permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta tentang Indonesia merdeka. Tapi apakah benar Indonesia itu pernah dijajah sehingga berhak untuk mendapat kemerdekaannya atau tidak? Dan kenapa sampai bangsa Maluku dibilang merdeka? Kenapa sampai bangsa Papua dibilang merdeka? Kenapa sampai bangsa Sumatera dibilang merdeka? Kenapa sampai bangsa Kalimantan dibilang merdeka? Kenapa bangsa Sulawesi dibilang merdeka? Kenapa bangsa Bali dibilang merdeka? Kenapa bangsa Timur dibilang merdeka di dalam Indonesia? Kapankah adanya perombukan bersama untuk mengakui bahwa Indonesia itu negara kami? Kapan? Siapa yang bisa memberikan penjelasan bahwa pada tanggal begini, bulan begini, jam begini, ada terjadi perundingan antara semua daerah, semua wilayah yang pernah dijajah, menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan negaranya. Lalu bangsa Timur dibuang, bangsa Papua dibuang, bangsa Maluku dibuang. Semua jadi daerah Indonesia. Sementara tidak ada seorang pun tahu bahwa apa itu Indonesia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa apa itu Indonesia. Kalau sekarang ditanya Maluku, semua orang tahu Maluku di mana. Kalau sekarang semua orang ditanya bangsa Papua, semua orang tahu di mana bangsa Papua. Tapi kalau tanya bahasa Indonesia, terus bilang bagaimana? Bilang semua itu Indonesia, itu tidak bisa. Kapankah semuanya itu Indonesia? Kapan? Ya. Indonesia bukan bangsa, bukan wilayah yang pernah ada di muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya satu hari saja. Lalu bagaimana membicara tentang kemerdekaan? Tidak pernah dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya satu hari saja. Bagaimana bisa merdeka? Dan kalau sudah merdeka, kemerdekaan yang bagaimanakah yang dimilikinya? RI dan NKRI? Dan kalau betul setuju, oke, sudah tidak usah lagi bicara banyak. Sekarang setuju, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka itu Indonesia bagaimana? RI dan NKRI atau RIS? Kalau mau cungkil lagi segala fakta dan kebenaran, Indonesia itu 0,0,0 sampai dunia ini kiamat. Indonesia itu 0, 0, 0, dan seterusnya 0. Tidak ada punya apa-apa. Tidak ada punya sejarah, tidak ada punya cerita, tidak ada punya apa-apa. Untuk itu kepada Menteri Pendidikan, Pak Dilson, hati-hati bila Anda ingin tulis sejarah. Berarti Anda bodoh. Ya, Anda menteri bodoh, menteri ngawur. Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0, 0, 0, 0, 0. Dan seterusnya 0. Tidak ada punya apa-apa. Untuk itu jangan bicara mengenai Indonesia itu bangsa dan negara. Tidak boleh, terlarang. Ya, tidak ada. Karena tidak pernah dijajah, tidak pernah ada dan tidak pernah dijajah. Walaupun hanya satu hari saja. Walaupun hanya satu hari saja tidak pernah dijajah. Ya. Persia diganti menjadi Iran. Setelah diganti menjadi Iran, kacau balau yang luar biasa, hancur kanan kiri.
Lihat bukti sekarang. Ya. Akhirnya mau kembali lagi kepada Persia. Sementara Indonesia tidak tahu itu apa dan dari mana datangnya dan kepada siapa dimaksudkan. Persia adalah negara yang beribu tahun berlalu sudah ada dan pernah menjajah Israel. Ya. Dan sekarang namanya diganti menjadi Iran. Dan punya manusia-manusia yang sangat-sangat aneh dalam sistem pemerintahan Iran itu. Membunuh, menipu, mengacaukan kanan kiri. Sama dengan Indonesia. Indonesia pun demikian. Tidak tahu dia dapat ini nama dari mana, dan akibatnya dia bertindak sesuka maunya ikut nama itu. Membunuh, dia pergi tembak orang di Maluku, dia pergi tembak orang di Papua untuk Indonesia. Hei, engkau, hei Panglima TNI Agus Subianto, sadarkah engkau dan tahukah engkau itu apa itu Indonesia? Bagaimana kau bisa bela Indonesia sementara kau sendiri tidak tahu apa itu Indonesia? Dan dari mana datangnya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Engkau tidak tahu itu. Jangan kau omong kosong, jangan sombong, jangan bodoh. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Jangan omong kosong. Kau pergi bunuh orang di Papua atas nama Indonesia. Kau kurang ajar atau tidak? Kau biadab atau tidak? Itu Indonesia itu apa sebenarnya? Indonesia itu mesti dibubarkan, harus dibubarkan. Indonesia itu harus dibubarkan karena tidak ada satu orang di Indonesia yang bisa tahu kata apa itu Indonesia. Prabowo sebagai presiden saya tidak tahu apa itu Indonesia, apalagi wakilnya si Gibran itu. Bagaimana bisa menjawab kata apa itu Indonesia? Ya. Kacau balau sekarang dia ada bapak dan mama dan sebuah keluarganya hancur tidak. Ya. Semua orang yang ikut membela Indonesia itu kacau balau hidupnya. Semua orang yang ikut membela Indonesia itu kacau balau hidupnya. Soekarno sampai mati kacau balau, Soeharto sampai mati kacau balau, semua yang ikut Indonesia itu kacau balau hidupnya. Semua kacau balau. Tidak ada satu pun yang bebas dari kacau balau. Kacau balau semuanya. Termasuk jenderal-jenderalnya, menteri-menterinya, kacau balau semuanya. Ya. Indonesia bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah yang pernah ada di sebuah bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya satu hari saja. Lalu bagaimana berbicara mengenai merdeka? Presiden Donald Trump telah mengatakan bahwa tanpa Amerika Indonesia tidak merdeka. Oke, itu benar. Tapi merdekanya itu yang bagaimana? Sekarang setuju merdeka. Oke, setuju. Tapi yang merdeka itu mana? Apa itu yang merdeka? Indonesia mana? Indonesia ada dua macam. Indonesia benar dan Indonesia tidak benar. Indonesia benar itulah yang mendapat pengakuan dan persetujuan dari pemerintah kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda, Jakarta dengan nama Negara Republik Indonesia Serikat. Ya. Sedangkan Indonesia tidak benar itu adalah yang dibangun, yang dibentuk oleh Soekarno melalui berdasarkan 14 jenis kejahatannya dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ini dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Yang kemudian disimpulkan menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Itu namanya Indonesia tidak benar. Yang dibangun berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno dan ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta. Dapatkah Indonesia ini disebut sebagai negara merdeka dan berdaulat? RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara. Dan tidak mempunyai dasar hukum, tidak punya aturan, tidak punya. Dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Trump dari Amerika Serikat bahwa
Tanpa Amerika, Indonesia tidak merdeka. Kalau itu adalah RI dan NKRI, maka itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Ini untuk diketahui oleh Presiden Trump dan Ketua Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB. Bahwa Indonesia dimaksudkan oleh semua kalian selama ini. Ya, 76 tahun sampai hari ini berbicara mengenai Indonesia. Indonesia itu tidak ada. Sudah dibubarkan oleh Soekarno. Yang sekarang ini itu Indonesia palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Dan itulah RI dan NKRI. Dan benarkah RI dan NKRI itu tercatat namanya sebagai anggota PBB di agenda Dewan Keamanan PBB atau tidak? Ini juga perlu dicari. Ini perlu diselidiki. Jangan bicara Indonesia. Selama ini 76 tahun kalian tipu ketora, intimidasi dan segala macam, segala bentuk tipu daya untuk menakutkan ketora, makar separatis. Sekarang beta tuntut. Kalau kobra yang bilang ketora ini makar separatis, lalu Indonesia itu apa? Itu kan negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar, dan harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB. Indonesia harus dikeluarkan dari keanggotaan PBB karena itu negara palsu, ya. Itu negara cacat terbesar di dunia tuh, merusak dunia gara-gara Indonesia. Itu dosa. Kalau kau belajar agama dan kau tahu agama, apalagi orang Kristen, hanya ada tanggal satu orang punya perbuatan dosa pada waktu keluar dari tanah Mesir dalam tengah perjalanan menuju Kanaan. Hanya satu orang punya perbuatan, namanya Akan. Satu orang saja punya perbuatan. Dia cuma mengambil kain selimut mahal-mahal dalam perang itu, ya, untuk untuk membagusi diri atau dan begitu. Apa yang jadi? Israel kalah semuanya dalam peperangan. Akibatnya Tuhan bilang buat Musa bahwa tolong tanya kepada semua orang, siapa pencuri atau siapa berbuat dosa. Dicari. Pada akhirnya ketemu satu orang namanya Akan. Dia mencuri kain lenan yang mahal-mahal bagus dari orang-orang yang berperang dengan mereka. Putusannya mati dibunuh. Ya, mati dibunuh. Inilah kondisi sebenarnya dari fakta sejarah tentang Israel. Ini benar sejarah, fakta sejarah tentang Israel. Keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Ya, bukan Palestina, menuju tanah Kanaan. Ya. Tidak di dalam Alkitab tidak bilang bahwa Israel keluar menuju Palestina, tidak ada kata itu. Israel keluar untuk menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Rubah nama, bongkar nama, rubah nama, hancur. Ya. Jangan tipu-tipu orang dan jangan bohong-bohongi orang dengan menggunakan nama-nama salah. Nanti binasa. Ya. Nanti binasa. Indonesia sekarang ini hancur lebur, tapi kelihatan seperti mereka tipu-tipu terus. Mereka bohong-bohong terus. Anak sekolah sudah ribuan anak mati menderita gara-gara makan. Ini tidak tahu siapa yang punya buatan sampai timbul keracunan di makanan-makanan. Tapi Prabowo bilang tetap saja jalan. Itu berbahaya. Itu sangat berbahaya. Dan pada akhirnya kalau Prabowo harus sadar, kalau sebentar nanti Prabowo turun dari jabatan sebagai presiden, akan dituntut di muka hakim untuk bertanggungjawabkan ini soal. Dan orang-orang yang melakukan ini soal. Ya, apa untungnya, apa ruginya ini? Keuntungannya kepada siapa dan kerugiannya kepada siapa? Nah, nanti dituntut. Ya. Membawa keuntungan kepada siapa, membawa kerugian kepada siapa? Rakyat tidak bodoh. Demikian halnya sekarang dengan Indonesia. 76 tahun kalian tipu ketoran. Jawa tipu ketoran dari tahun 1950 sampai hari ini. Jawa tipu ketoran dengan Indonesia. Dia menggunakan istilah makar separatis. Kurang ajar.
Kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, tidak terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan. Hei engkau pemerintah Indonesia, dengarlah pernyataanku ini. Kalau Soekarno tidak bubarkan Indonesia, maka tidak terjadi proklamasi kemerdekaan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 di Ambon. Sekarang Presiden Trump bilang bahwa tanpa Amerika tidak ada Indonesia tidak merdeka. Indonesia manakah ini maksudkan dengan kemerdekaannya itu? Indonesia mendapat kemerdekaan berdasarkan Amerika. Itu yang mana? Ya. Sekarang sejarah harus dihidupkan. Apa yang dikatakan oleh Presiden Trump bahwa tanpa Amerika Indonesia merdeka itu benar dan tidak salah. Itu semua dalam permainan politiknya sudah bagus sekali, semua jadi bagus. Tapi pada akhirnya apa yang jadi? Soekarno sudah bubarkan semuanya. Sekarang kita mesti cari Indonesia yang dimaksudkan oleh Presiden Trump. Indonesia yang dimaksudkan oleh Presiden Trump itu harus ditunjukkan, harus dibuktikan, harus dinyatakan, harus ada sekarang. Mana itu Indonesianya? Mana itu Indonesianya? Ingat, RI dan NKRI itu adalah negara yang adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara dan merusak negara Republik Indonesia Serikat. Untuk itu dia tidak boleh ada punya undang-undang, dia tidak punya aturan, dia tidak boleh punya, tidak boleh, terlarang. Itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelewatan. Tidak berhak membuat undang-undang, tidak punya aturan, tidak boleh. Untuk itu kalau Prabowo dengan pemerintahnya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, ya, dan semua agung-agung dan menteri-menteri yang ada di Jakarta sana, kalau kalian berencana bahwa tanggal 1 April ada aturan baru, kalian ini ngaur semuanya, pemerintah ngaur, pemerintah gila. Indonesia terlarang membuat undang-undang dan aturan karena itu negara palsu, ilegal dan unconstitutional serta skandal kelewatan atau negara double standar. Itu negara plagiat. RI dan negara itu benar-benar adalah negara plagiat. Bagaimana kalian sebagai manusia-manusia berwatak tidak mengerti hal ini? Dan rencana membuat undang-undang baru dan segala macam. Segala bentuk undang-undang dalam negara itu palsu-palsu, ilegal, kriminal. Untuk itu kepada semua ahli-ahli hukum di Indonesia, ingat apa pesanku. Jangan pura-pura. Segala bentuk hukum dan undang-undang Indonesia itu palsu, cacat, ilegal, kriminal. Itu undang-undang kriminal. Ya. Karena Indonesia sendiri tidak ada. Jangan paksa bilang ada. Itu kau penipu, kau pembohong, kau kurang ajar, kau paling biadab. Kalau bilang Indonesia itu ada. Siapa engkau yang berani bilang bahwa Indonesia itu ada? Siapa? Penipu kau, pembohong kau. Kalau engkau sebagai presiden bilang bahwa ada Indonesia, engkau presiden penipu, engkau presiden pembohong. Pendusta, bodoh kau. Kalau engkau general, engkau bilang ada Indonesia, engkau penipu, engkau pembohong. General bodoh kau. Penipu kau, kurang ajar kau. Kalau engkau adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, ya, kau bilang bahwa ada Indonesia, kau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, penipu, pembohong, kurang ajar kau, biadab kau. Kau tahu undang-undang, kau tahu hukum atau tidak? Tolak itu Indonesia, tidak boleh ada. Jangan kau enak saja bilang ada Indonesia, ngaur kau. Beta menentang kalian semua sekarang, beta tantang. Selagi beta masih ada kuat untuk berhadapan dengan kamu orang, maju. Ya. Supaya semua rakyat dapat lihat, semua orang dapat tahu di mana kebenarannya. Jangan omong kosong. Inilah waktunya untuk kebenaran dibicarakan, bukan tipu-tipu. Datanglah kamu orang punya segala berkas-berkas omong kosong, tipu daya, bawa kemari. Nanti lihat apa yang beta tunjukkan. Salah semuanya, ilegal semuanya, kriminal semuanya. Watak-watak kriminal yang kalian datang berhadapan dengan beta untuk berbicara dengan beta itu kamu orang manusia kriminal semuanya tuh. Kalau bela Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kalian kriminal, jenderal kriminal, Mahkamah Agung kriminal, ya, menteri-menteri kriminal, semuanya kriminal. Mau bicara apa dengan beta? Indonesia bukan negara merdeka. Ya.
Indonesia alias RI dan NKRI bukan negara merdeka dan berdaulat sekali-kali. Tidak, itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Bahkan disebut sebagai negara plagiat. Lalu pemerintahnya ini apa? Ya. Profesor Dr. Mahfud MD sempat katakan bahwa malaikat dari surga sekalipun kalau turun bekerja sama dalam sistem pemerintah Indonesia, maka malaikat itu akan berubah menjadi iblis. Berarti semua yang ada di Indonesia itu iblis, semuanya presidennya iblis, wakil presidennya iblis, menteri-menterinya iblis, semuanya iblis. Parlemen di Senayan Jakarta juga iblis. Untuk itu, melalui kesempatan ini, beta mendesak kepada semua anggota DPR dari tiap-tiap daerah yang ada di Senayan Jakarta, ya, teristimewa dari Maluku, bicarakanlah soal Maluku, Republik Maluku Selatan. Itu bukan wilayah Indonesia. Ya. Tanyakan kepada semua anggota DPR bahwa apa itu Indonesia dan dari mana katanya Indonesia itu, dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan, dan siapakah sesungguhnya Indonesia. Coba buktikan. Ketua DPR bukan Indonesia, itu Jawa. Ketua MPR bukan Indonesia, itu Jawa. Presiden Indonesia bukan Indonesia, itu Jawa. Ya. Semua anggota DPR di Jakarta dan MPR di Jakarta itu sengaja seekor lai bangsa Indonesia, sengaja seekor lai. Ya. Coba tes DNA. Sengaja Indonesia di atas muka bumi ini. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini Indonesia, tidak ada. Ya. Itu KBRI yang ada di seluruh dunia tuh, KBRI itu Jawa, KBRI itu Sumatera, ya. Tapi tidak ada di Indonesia. Tipu daya semuanya, pembohongan publik itu, manusia-manusia berwatak. Cebong semua tuh. Itu kadrun semua tuh. Ya. Itu sama dengan Iran tuh. Kalau engkau bilang engkau itu Indonesia sama dengan Iran, sama. Tipu daya dan bohong. Menggantikan nama yang benar menjadi salah, dan salah dijadikan benar. Ya. Nama yang betul Persia. Nama yang betul tuh buat kata orang dulu namanya Hindia Belanda, bukan Indonesia. Kata dijajah oleh Belanda. Dan sekarang kata dijajah oleh Indonesia, kurang ajar kau. Ini permainan Jawa semuanya. Ini Jawa punya permainan, untuk itu mesti tolak. Kepada semua anggota DPR asal tiap-tiap daerah di Senayan Jakarta, kalian harus berani bicara ini soal, jangan pernah aku jangan pura-pura. Ya. Bilang Bu Anies Nusa sudah bilang ini kata, Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Lalu bagaimana kalian dulu di situ buat apa? Mau bicara apa? Bicara tipu. Omong kosong semuanya. Makanya melalui kesempatan ini beta ingin himbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda, Pangdam 15 Patimura, semua anggota DPRD di Karapajang Ambon, mahasiswa-mahasiswa, guru-guru besar di Fakultas Universitas Patimura, UKIM, AIN, ya, para jaksa-jaksa dan hakim-hakim di Ambon semuanya. Ingat, Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelautan. Tidak putus-putus dan tidak henti-hentinya kata ini akan tetap keluar menuduh pemerintah Indonesia dengannya. Itu kebenaran. Ya. Itu kebenaran. Itu bukan hal yang salah. Karena kapankah Indonesia itu merdeka? Kapan? Kalau engkau berani katakan 17 Agustus Indonesia merdeka, engkau manusia penipu dan pembohong, putar balik, mulut parlente, ya. Engkau benar-benar kadrun. Siapakah engkau? Berprofesi profesor, doktor, jenderal, apa saja engkau punya posisi. Kalau engkau bilang bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 45, engkau manusia kerbau, tolol, bodoh, penipu, pembohong, tipu rakyat. Mesti jujur. Indonesia merdeka. Kapan Indonesia merdeka? Apa itu Indonesia? Jelaskan secara benar. Jangan tipu-tipu rakyat. Indonesia sudah merdeka pada tanggal 27 Desember 49. 50 hari setelah itu Soekarno sudah bubarkan. Tidak ada lagi Indonesia. Lalu bagaimana mau bilang 17 Agustus 45? Tipu semuanya, bohong semuanya. Ya. Beta tantang kalian semua. Untuk itu, sekali lagi, beta ingatkan kepada
semua yang ada di Maluku, ya, inilah waktunya buat ketorang. Rakyat Maluku, semua rakyat Maluku tidak pandang bulu. Beta saya bicara agama, beta bicara rakyat. Kalian berhak untuk mengibarkan bendera Republik Maluku Selatan, berhak. Bukan RI dan NKRI. Karena RI dan NKRI itu bukti dari negara yang dibangun dalam negara, negara merusak negara. Ya, negara palsu, ilegal, unconstitusional serta skandal kelautan. Dari beta, Bung Anies Nusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.